Ini kan proses loadingnya. Nah, kita masukkan passwordnya dulu. Untuk Mikrotik login username dan password pada defaultnya itu admin dengan password kosong. Kemudian password kita kosongi dan masuk ke sistem Mikrotiknya. Nah, ini kan kita masih langsung di sini ya. Kita akan remote dengan Winbox. Bagaimana cara kita mengetahui MAC address-nya? Karena kalau kita setting satu mikrotik aja kan kita gampang. Kita bisa melihat mana sih mikrotik yang aktif di sini. Tapi kalau kita setting mikrotik banyak sekali kan kita bakalan kesulitan. Ada yang IP ini, ada yang IP B, IP C, dan lain-lain. Nah, kita itu biasanya mendeteksinya di MAC address-nya ini. Karena MAC address itu bersifat satu, fix, nggak bisa diganti-ganti karena itu adalah alamat dari mikrotik mikrotik board tersebut ya teman-teman. Nah, kita lihatnya itu di interface. Kita kalau mau melihat menunya, kita bisa tekan tab. Nah, ini kita bisa lihat kita mau kemana. Kita akan ke menu interface ya. Interface, print. Kita bisa lihat di sini ada default dua nganu ya. Dua Ethernet. Di sini konfigurasi Ethernetnya saya Ether 1 itu pakai WiFi, jadi nge-bridge langsung dia satu jaringan dengan WiFi saya yang sudah ada internet. Kemudian yang adapter 2 itu saya masukkan ke Ethernet saya sehingga nanti bisa terkonfigurasi dan uh, bisa disetting oleh klien. Kita langsung saja ya, kita coba untuk masuk ke sini. Untuk cara masuknya sendiri kita paling mudah yaitu memakai Winbox. Winbox ini aplikasi yang didesain khusus untuk mengakses ya. Selain di Winbox ini kemarin juga dijelaskan kita bisa mengakses melalui SSH, Telnet, ataupun web browser. Karena kita awal dan masih gimana ya? Masih awalan lah, kita akan mengaksesnya dengan Winbox. Kita klik connect. Kira-kira tampilan untuk Winbox-nya akan seperti ini ya. Kita oke dulu, kita perbesar. Menu-menu ini akan sama seperti menu yang ada di sini. Tapi karena di sini kan kita basisnya teks, kita nggak bisa ngelihat dan kita harus membutuhkan pengetahuan tentang menu-menu ini kayak hafalan gitu istilahnya. Nih ya, tadi saya buka ini interface list, interface ini kan 1 2 sama aja. Kemudian mari kita mulai konfigurasinya. Pertama, karena ini namanya adalah router OS, kita bisa mengganti namanya ini dulu. Kita bisa mengganti namanya ini dengan menuju ke sistem identify. Ini adalah nama saat ini router OS. Sama kayak gini ya teman-teman. Kalau kita mau ganti, kita bisa ganti apa aja sesuai dengan keinginan kita. Untuk kalau istilah Jawanya itu niteni. Niteni ini router
yang akan kita gunakan nantinya. Di sini aku akan mengganti ke PCC. Nah, bisa dilihat di sini kan sudah tergantikan dengan PCC. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau ada pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti praktik atau enggak? Oke, sepertinya teman-teman pada lancar nih, karena belum ada pertanyaan tentang mengganti mengganti identify atau biasa disebut hostname juga. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke mengganti password. Kita ini masih istilahnya masih dasar saja dari mengganti username, maksud saya mengganti hostname atau identify dan mengganti password. Untuk mengganti password sendiri, kita bisa masuk ke menu sistem, kemudian ke user. Di sini akan ada beberapa user yang dibuat, karena ini kan masih default ya, masih awal. Jadi hanya ada satu user, yaitu admin. Admin dengan tidak ada password ya tadi ya. Di sini admin, kita bisa mengganti passwordnya dengan mengklik password ini. Nah, kita bisa mengganti dengan apa saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mengganti passwordnya dengan angka 123. Bentar. Oh, nggak bisa. Terus 123. Ini angkanya 123 dengan user admin. Setelah kita klik OK, kita bisa mencobanya langsung dengan membuka terminal. Nah, ini kan login valid karena kita barusan mengganti passwordnya. Jadi kita harus login ulang dengan username dan password yang baru tadi. Di sini karena username tadi gak aku ganti-ganti, aku tetap pakai admin. Kemudian untuk passwordnya 123. Nah, kita bisa buka lagi kan teman-teman? Atau kita bisa disconnect dulu dan kita buka lagi dari awal dengan identify yang sudah kita ganti tadi. Kalau pertama kan namanya router host, kalau ini udah ganti jadi PCC. Kita ganti dengan password 123. Nah, kita bisa masuk lagi kan teman-teman. Nah, sampai di sini kita sudah dapat dua materi nih. Cara mengganti identify dan cara mengganti password. Sampai mengganti password ini, kalau ada yang kesulitan bisa langsung chat di kolom komentar atau langsung open mic ya teman-teman. Kemudian kita akan meminta IP DHCP dari Ether 1. Analoginya Ether 1 itu tadi kan dari sumber internet. Ini aku gambarin ya analoginya. Duh. Ini router. Terus yang kiri warna merah itu Ether 1. Terus Ether 2, sorry, ini warna merah. Terus Ether 2 itu berwarna kok merah juga. Berwarna ini deh. Berwarna abu-abu. Ini ETA 1, ETA 2. 1, ini 2. Ini ETA 1 itu yang tersambung ke internet. Kemudian ETA 2 itu yang tersambung ke klien.
Jadi yang dari internet ini analoginya kalau kita bikin sebuah server itu kan pasti butuh IP public, IP buat nyambungin kita ke internet. Kalau yang kedua ini IP lokal, IP yang hanya tersambung oleh klien-klien kita. Nah, di sini kita akan meminta DHCP klien dari IP di Ether 1. Di sini karena ini pakai di sini karena tadi kan kita buka. Bentar. Oke, di sini kan karena kita tadi nggak ngapa-ngapain tentang konfigurasinya, jadi ada default konfigurasi yang terpasang di router ini. Sehingga pada saat kita membuka IP addresses, itu kan ada default konfigurasi. Nah, default konfigurasi ini kita bisa matikan terlebih dahulu atau dihapus. Tuh. Untuk yang lainnya tidak usah diapa-apain ya teman-teman. Nah, kita akan meminta IP DHCP client dari Ether 1. Caranya dengan membuka IP DHCP client, kemudian kita klik tombol panah, tombol plus ini, tombol add, dan kita arahkan ke Ethernet yang tersambung ke internet tadi ya, Ether 1. Kita klik OK. Dia sebentar tadi akan mencari apakah di Ether 1 itu tadi ada DHCP servernya atau tidak. Jika ada, maka dia akan otomatis mendapatkan IP. Untuk konfigurasi Ethernet tadi, saya ulangi saja ya. Ether 1 tersambung ke internet dengan analoginya saya menggunakan internet dari WiFi. Ini kan perangkat keras WiFi ku. WiFi ku ini sudah ada internetnya dan sudah ada DHCP servernya. Kemudian untuk Ether 2 itu klienku aku sambungkan ke port Ethernet yang ada di laptop saya. Sehingga jika nantinya port Ethernet saya diisi dan disambungkan ke laptop lain, maka laptop lain akan menerima konfigurasi yang saya berikan dari router mikrotik ini ya teman-teman. Untuk mengecek IP-nya kita bisa lewat sini, apakah sudah dapat IP DHCP, dan lewat sini juga bisa DHCP IP addresses. Nah, ini kan ada tulisan D. D itu dinamik. Sampai di sini jika ada teman-teman yang mungkin merasa kekurangan atau suaraku kecepatan ya, bisa langsung disela aja ya di kolom komentar, kolom chat. Nah, kemudian kita akan menambahkan IP address di Ether 2. Kan kita pakai 2 Ethernet ya. Kalau satu doang yang diisi, yang satunya iri. Jadi kita isi kedua-duanya. Untuk caranya kita masuk ke IP addresses, kemudian klik tombol add, dan kita isikan IP address sesuai yang kita inginkan. Pada kasus ini saya akan mengisikan IP address dengan IP lokal yaitu 192.168.1.254. IP ini nantinya bisa menjadi gateway bagi klien juga. Kemudian jangan lupa isikan network. Untuk mengisi network ini kita bisa memakai dua cara, yaitu dengan manual menuliskan subnet smart-nya atau dengan cara pintas yaitu kita langsung pakai slash kita isikan subnet smart 24 ya,
Slide 24, kemudian kita klik apply. Interface-nya jangan lupa diganti. Nah, dia akan otomatis mengisi ke network dengan /24 atau dengan host banyak 256. Kita klik OK. Kemudian teman-teman, ini kan kedua Ethernet kita, kedua interface kita sudah mendapatkan IP. Nah, kita akan membuat IP DHCP server. IP DHCP server ini berguna untuk memberikan IP address ke klien, secara otomatis jika klien itu tersambung ke Ethernet saya ya. Di sini kasusnya begitu. Cara membuat DHCP server yaitu dengan mengklik IP DHCP server, akan muncul jendela baru. Kemudian ada cara mudahnya nih teman-teman. Cara mudahnya yaitu kita mengklik DHCP setup, kita ganti ke Ethernet 2 karena Ethernet 1 kan kita buat sebagai source internet. Jadi dia itu masuknya internet, bukan keluarnya internet. Jadi kita masukkan ke Ether 2 karena Ether 2 itu kan keluarnya interface keluarnya internet. Kita klik next. Di sini kita santai saja, kita klik next saja terus-terusan karena konfigurasi itu secara otomatis diberikan dan dan kita itu dimudahkan. Kita klik next. Untuk DNS servernya kita klik ini saja. Sebenarnya DNS server itu banyak sekali pilihannya, tergantung dari internet service provider. Tapi karena materi kita tidak sampai situ ya, jadi untuk konfigurasi di DHCP server ini kita klik next saja, default. Untuk list time ini artinya IP yang dipinjamkan ke klien itu akan bertahan berapa lama setelah dia tidak connect. Untuk kasus ini berarti dua huruf terakhir ini detik, dua huruf selanjutnya yaitu dua angka selanjutnya yaitu menit, dan dua angka terakhir ini adalah jam. Dalam kasus ini list time yang diberikan adalah 10 menit. Jadi selama 10 menit klien kita tidak terkoneksi, maka IP yang diberikan tadi itu bisa diberikan ke PC lainnya atau klien lainnya yang akan tersambung. Kita klik next dan DHCP setup pun langsung sukses. Di sini kita bisa melihat-lihat ya, untuk networknya secara otomatis diberikan. Udah, untuk menu DHCP servernya sampai di sini. Kira-kira teman-teman udah sampai sini belum? Bagi yang udah sampai sini mungkin bisa ketik di kolom komentar deh sebelum aku lanjutkan ke konfigurasi yang lebih satu tingkat di bawah ini. Yuk, ada yang sudah sampai sini atau masih ada yang tertinggal ya? Kalau misal ada yang tertinggal nanti bisa bilang aja tertinggal di mana, nanti aku ulangi step tersebut deh khusus untukmu. Oke, ini sudah ada nih dari Putri Satrio Nugroho.
Kalau misal temen-temen belum belum sampai ke tahap ini nih, aku dengan senang hati mengulanginya. Oh iya, ini kalau misal ada yang error atau ada konfigurasi yang miss, bisa bilang aja di grup ya. Nanti dari teman-teman netbox bakalan membantu teman-teman kok biar materi ini tuh berguna juga dan walaupun dasar ya. Jadi kita tetap bisa mengetahui dan memahami sedikit-sedikit lah. Karena gimana ya, kalau praktek itu kita harus praktek terus-terusan, gak cuman sekali lihat dan gak dipraktekin tuh juga bakalan lupa. Oke, kemudian kita akan mengkonfigurasi firewall NAT. Fungsi dari firewall NAT ini adalah untuk meneruskan uh, atau membuat IP lokal kita itu bisa mengakses internet. Nah, pada awalnya sebelum kita konfigurasi firewall NAT ini, komputer kita itu dapat DHCP server tapi gak dapat akses internet walaupun di routernya ini terdapat akses internet. Cara kita mengetahui router sudah dapat akses internet itu gampang. Setelah konfigurasi IP address tadi, pastikan ya sudah dapat IP address Ether 1 dan Ether 2. Kita bisa mengeceknya ke terminal terlebih dahulu. Kita bisa ping ke alamat Google. Di sini paling gampang kan alamat Google 8.8.8. Kita bisa ping. Nah, bisa kita lihat di sini timenya reply dengan waktu segini, nggak kayak RTO atau destination host unreachable kayak gitu ya. Berarti ini di routernya sudah mendapatkan internet teman-teman. Kita matikan dulu. Ya, cara untuk merutinkan atau memberikan koneksi internet pada klien itu dengan memberikan firewall NAT. Untuk memberikan firewall NAT, kita bisa klik IP, firewall, kemudian ke menu NAT. Di dalam menu NAT ini, kita klik add. Untuk chainnya ini source net, gak usah diapa-apain. Terus untuk out interface-nya ini yang penting ya. Rizky Noval. Siapa itu? Nah, aku lanjutkan ya. Ini out interface ini adalah interface yang tersambung ke internet. Jangan jangan terkecoh ya teman-teman. Out ini bukan berarti keluar ke klien, tapi ya malah yang masuknya sumber internet. Ini Ether 1. Kemudian untuk actionnya kita pilih Masquerade. Untuk penjelasan Masquerade nanti bakalan ada sesi tersendiri di akhir ya. Kalau ini kita fokus ke konfigurasi dulu. Kita sebenarnya sama kalau misal kalian udah pernah megang router lain atau cek cek. Oke, konfigurasi ini tuh sebenarnya sama kalau kita misal memakai server Linux ataupun pernah memakai Cisco Packet Tracer ya. Cuman di sini kan kita lebih dimudahkan dengan tampilan GUI, tampilan grafis user interface yang kita bisa mengeksplorasi dengan mata kepala kita sendiri, nggak harus ngapalin teks-teks yang mungkin juga aku juga gak kelihatan. Sampai di sini ini tuh sudah bisa kita buktikan ya sebenarnya ya. Kita bisa melihat ke klien bahwa apabila konfigurasi firewall NAT ini sudah berhasil dan konfigurasi DHCP server kita berhasil. Oke ya teman-teman,
Untuk percobaannya nanti ada sesi khusus di akhir. Jadi pada saat ini kita fokus ke konfigurasi dasar-dasarnya terlebih dahulu agar suatu router itu bisa istilahnya memberikan layanan ke klien-klien. Nah, di sini teman-teman aku akan lanjutin untuk memblokir sebuah website dengan layer 7 protokol. Ini memblokir sebuah website itu biasanya digunakan oleh suatu institusi atau paling gampang deh. Kita kan pernah dapat kuota Kemendikbud. Itu kuota Kemendikbud kan kita nggak bisa buka game, terus buka sosial media, dan buka yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Nah, itu tuh sama aja kayak analoginya sama kayak kita ingin memblokir sebuah website. Nah, di sini Mikrotik tuh menyediakan sebuah fitur yaitu layer 7 protokol yang dapat memblokir website HTTPS. Untuk caranya sendiri, ada yang kepo gak teman-teman? Oke, aku lanjutin ya. Buat caranya itu kita bisa memilih ke IP, menu firewall, kemudian ke layer 7 protokol atau layer 7 protokol. Nah, di sini kan awalnya kosong, teman-teman. Karena belum kita buat. Kita akan buat. Pertama kita klik add. Namanya ini nama itu bisa terserah sih. Tapi pada contoh kali ini kita akan menggunakan memblokir situs streaming populer kita yaitu YouTube. Ini nama saja ya. Kalau kalian misal pakai YT atau YouTube atau yang lainnya itu bisa. Jadi nama itu nggak mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, yang mempengaruhi hasilnya tadi adalah isi di sini. Isinya ini kita mengisikan sebuah kalimat yaitu seperti ini. Nah, kalimat ini ya, untuk kalimat ini itu aku besarin dulu. Nah, oke, kalimat ini ya, ini. Nah, yang berpengaruh di pemblokirannya yaitu kata-kata YouTube ini. Jadi misalkan kita akan mengakses link YouTube kan itu www.youtube.com. Nah, kata-kata YouTube-nya kan. Jadi nanti yang ada kata YouTube-nya ini tidak diperbolehkan untuk diakses oleh klien kita. Oke, setelah ini kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya, kita akan memberikan pengaturan agar layer 7 protokol ini berfungsi. Dengan cara kita masuk ke menu firewall tadi, kita masuk ke filter rules. Kita klik add. Kemudian pada chainnya kita klik forward. Terus source address. Nah, ini source address yang diisi adalah IP client, IP network client, yaitu 192.168.0/24. Ini adalah IP client. Jadi tadi cara menemukan IP ini kita lihat di IP address Ether 2. Untuk IP 1.254 itu IP Ether 2, bukan IP client. Itu Ether miliknya Mikrotik. Untuk untuk IP address yang akan disebarkan klien itu selain rentang .254 ini. Jadi nanti klien itu bakalan bisa mendapatkan IP dari
titik 1, 2, 3, 4 sampai dengan 253. Jadi untuk memberikan keseluruhan blokirnya kita gunakan netbooknya yaitu titik 0. Setelah itu ke advance. Nah, ini kan ada tulisan layer 7 protocol. Kita klikkan saja YouTube. Terus kemudian ke menu action. Action ini berfungsi untuk menentukan YouTube tadi itu mau diapain. Di sini kan ada beberapa pilihan ya. Dan kita berfokus ke tujuan awal yaitu untuk memblokir YouTube. Memblokir YouTube tinggal kita klik drop. Kita klik apply. Oke. Di sini akan ada filter lah untuk memblokir YouTube tadi. Dan untuk konfigurasi layer 7 protocol untuk memblokir YouTube-nya sudah selesai ya. Begitu simpel sebenarnya. Kemudian nih materi terakhir nih hari ini nih. Cepat sekali kan? Oke, materi terakhir ya. Yang bisa nebak gak teman-teman materi terakhirnya apa? Ayo, 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 ayo. Waduh, wah, pasti ini murid teladan ini. Hotspot. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi materi terakhir ini adalah hotspot. Apa itu hotspot? Hotspot di dalam Mikrotik itu bukan kayak temen kalian yang minta hotspot itu ya, yang katanya mau minta hotspot buat buka WhatsApp tapi download game 3 GB. Kan kayak gitu teman-teman. Hotspot yang dimaksud di sini itu adalah uh, saat kita akan mengakses Mikrotik, maka kita membutuhkan sebuah autentifikasi khusus berupa username dan password untuk bisa mengakses ke jaringan Mikrotik. Mengakses ini bukan berarti kita masuk ke konfigurasi di dalamnya, tetapi mengakses ke jaringan internet. Kalau kalian yang uh, berasal dari kotanya nggak ada kayak jaringan internet gede gitu, biasanya itu ada yang membuat RT RW net. RT RW net itu menggunakan sistem hotspot seperti ini ya. Kayak punya, kalau pernah ke Polinas nih, buat yang teman-teman kalau udah pernah ke Polinas, kalian kan punya username dan password yang dapat digunakan untuk masuk ke jaringan internet Polinas ya. Itu tuh fungsinya sama kayak gitu. Nah, jaringan seperti Polines itu memanfaatkan sistem hotspot. Kira-kira seperti itu dalam dunia nyata kita ya. Uh, kita akan mengkonfigurasi hotspot pada jaringan Mikrotik ini. Pertama, kita buka menu IP. Kemudian di sini kan ada tulisan hotspot. Nah, hotspot ini karena belum dikonfigurasi maka masih kosongan. Untuk konfigurasinya sekali lagi ini mudah sekali ya, karena di dalam Mikrotik itu ada kayak cheat. Ada cheat cepetnya. Kalau kalian main game itu biasanya kayak GTA pasti kan pingin nge-cheat ya. Ini juga berlaku di Mikrotik. Jadi kita gak perlu buka. Misal milih salah satu, bikin servernya dulu, kemudian bikin server profile, itu gak perlu kalau di Mikrotik. Tadi disediakan. Untuk cara membuatnya, bisa kita memakai hotspot setup.
Ya, tadi di DHCP server kan DHCP setup. Nah, di hotspot kita bisa bikin hotspot setup. Nah, hotspot setup ini sama seperti tadi. Kalau menu awalnya kita memilih mana Ethernet yang akan kita beri hotspot. Pada kasus ini kan kita memberikan hotspot ke Ethernet 2. Jadi kita pilih ke Ethernet 2. Kemudian kita next. Untuk local address networknya kita nggak usah apa-apain. Ini sama dengan IP address Ether 2 tadi. Kemudian address pool of network ini berarti IP yang diberikan ke klien nantinya. Ini kan berarti dari IP 1 sampai 253. Kita next. Ini sertifikat SSL. Untuk sertifikat ini tidak kita bahas, tapi aku akan memberikan sedikit gambaran. Untuk sertifikat ini nantinya itu yang dapat kita lihat kayak website berbasis HTTP atau HTTPS. Nah, kalau kita ingin mengamankan jaringan itu kan biasanya formatnya HTTPS. Kita bisa import sertifikatnya melalui ini. Kemudian untuk SMTP server ini kita belum pelajari, jadi kita next aja. Untuk DNS servernya ini kan kita belum ada. Kita bisa mengisi secara manual ya dengan DNS Google. Oke, kemudian untuk DNS name. Lah, DNS name ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. DNS name ini berfungsi untuk mengubah IP Ethernet 2 yang 1.254 itu agar mudah kita pahami saat kita masuk ke jaringan WiFi Polinas kan. Masuk ke WiFi Mikrotik ini ya. Jadi selain menggunakan IP address, kita juga bisa menggunakan DNS name ini. Pada kasus ini aku akan menggunakan DNS name PCC net.id. Sebenarnya kalau kalian mau ganti aneh-aneh pun bisa, cuman karena kita kan PCC kelas, jadi aku sangkutin ke PCC. Kemudian untuk name hotspot user kita klik admin, atau kalau kita misal mau ganti nih, kita juga bisa. Misal langsung ganti aja ya. PCC 1 dengan password 123. Kita klik next. Nah, sudah selesai. Sesimpel itu, teman-teman. Di sini kita bisa lihat servernya, kemudian server profile yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Untuk login seperti ini. Untuk login ini belum kita pelajari, jadi kita next saja. Untuk usernya, tadi kan kita bikin user baru ya teman-teman, dengan nama PCC1. PCC1 dengan password ini akan kita gunakan untuk menguji coba nantinya. Ketik OK. User profile masih sampai di sini dulu untuk konfigurasi hotspot, teman-teman. Mudah kan? Sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang kesulitan atau enggak nih? Kalau ada yang kesulitan bisa langsung tanya-tanya ke kolom chat deh. Atau menemukan error nih di mikrotiknya atau virtualbox-nya, bisa kirim di kolom chat. Kesulitannya apa, nanti dari teman-teman network bisa membantu kok. Nah, ini kan tadi sudah konfigurasi hotspot, IP address, pemblokiran, dan firewall NAT. Kemudian ini sebagai tambahan saja. Kalau misal kita membuat sebuah internet service provider, itu kan pasti kita terhubung dengan public. Nah, public ini itu belum tentu semuanya baik. Ada juga yang jahat, ada juga yang memanfaatkan celah keamanan kita untuk keuntungannya sendiri. Nah, di sini Mikrotik itu menyediakan akses untuk membatasi kita bisa mengakses Mikrotik itu lewat apa aja.
Nah, tadi kan aku singgung pada awalnya, kita bisa mengakses MikroTik lewat lewat SSH, Telnet, atau lewat browser. Ini aku coba langsung aja ya. Kita coba lewat browser. Atau kita coba lewat SSH deh. Untuk SSH sendiri kan tadi IP-nya kita samakan di sini 254. Oh, maaf, kita nggak bisa ngetes di sini soalnya konfigurasi internet kita kan nggak pakai virtual adapter. Jadi nanti pengujian masuknya akan disampaikan oleh teman saya karena kita memakai interface nyata, kita nggak pakai uh, interface virtual, jadi nggak bisa ngecek di laptop saya ini. Kita masuk ke konfigurasi pengamanan router dulu aja ya. Nah, untuk konfigurasi pengamanan router ini kita bisa masuk ke IP service. Nah, IP service ini memberikan list kita bisa login via apa aja, kayak API, API SSL, FTP, SSH, Telnet, Winbox, dan tentu saja dengan internet, dengan browser kita. Untuk port sendiri kita bisa melihat kan port 8728, port FTP itu kan defaultnya 21, port SSH itu 22, dan port Telnet itu 23, kemudian port default Winbox itu 8291. Kita coba saja dulu Winbox ini ya. Portnya kita tambahin 1. Oh, nggak bisa teman-teman. Kita ganti 2 deh, 8292. Oke. Kemudian kita akan coba masuk lagi. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bakalan bisa teman-teman. Kita buka. Oh, masih bisa. Jadi jangan rentang ini. Apakah masih bisa? Ini berfungsi kalau misal kita mengakses via IP ya. Nah, bisa kita via IP bisa. Kalau misal kita hilangkan titik port 82-nya, maka tidak akan bisa. Jadi terbukti ya pengamanan kita itu berhasil. Nah, bisa kan? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengurangi cara kita masuk. 8291. Kita akan mematikan fitur API sampai dengan SSL ini. Kemudian kita hanya membiarkan SSL saja yang bisa. Oke ya, sembari kita menunggu teman saya, kita akan coba-coba dulu untuk menguji apakah kita bisa masuk dengan SSH. Ini kan kita belum bisa ya, soalnya tadi masih kita setting port Ethernet kita yang bisa masuk. Kita coba ganti dulu. Oh ya, ini.
Kita langsung masuk ke pengujiannya saja. Ya teman-teman, untuk konfigurasinya ini kita itu sudah sampai di penghujung acara. Jadi untuk melakukan pembuktiannya nih, nggak cuman kita konfigurasi tapi pembuktiannya mana. Jadi kita akan langsung buktikan ke teman-teman bahwa konfigurasi ini tuh berhasil. Uh, aku tutup share screen-nya, nanti teman aku akan memberikan hasil kayak gimana. Nah, sebelum pengujian, karena ada satu hal yang kelupaan nih, yaitu untuk konfigurasi hotspotnya. Konfigurasi hotspotnya ini kan masih ada satu profile. Kita akan menambah satu profile lagi untuk untuk mencoba lah untuk hotspotnya. Kita namain dengan net PCC dengan password 3 kali. Passwordnya ini ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita memakai hotspot Polines, kalau kita udah login, terus kita log off, terus kita masuk ke menu login lagi, kan secara otomatis kita langsung tersambung ke jaringan internet. Nah, itu tuh ada pengaturannya di sini. Di IP hotspot. Ini ya, kita buka di server hotspot. Oh, sorry. Di sini di server profile di hotspot. Ini menu login, kita masuk, kita uncheck di cookie. Kita klik OK. Maka nantinya jika kita klik log off, itu user yang sudah kita masukkan tadi itu nggak kesimpan cookie-nya, nggak apa ya, kita harus login ulang gitu loh, gitu teman-teman. Oke, sampai di sini untuk konfigurasinya kita selesai ya. Jadi setelah ini kita akan mencoba menguji konfigurasi tersebut. Aku akan stop share dulu. Dan untuk topologinya nanti, bentar, aku jelasin topologinya ya sekalian. Kita masuk ke Paint lagi. Nah, untuk topologinya, ini kan tadi router, ini internet, ini klien. Nah, nanti Ethernet 2 ini akan langsung tersambung ke komputer teman saya. Ini komputer ini akan tersambung ke komputer teman saya.
Ini ya, ini anggap aja komputer PC. Nah, untuk topologinya nanti seperti ini. Ini satu ini internet, kotak ini router mikrotik, yang Ethernet ini adalah PC. Konfigurasinya nanti bakalan seperti ini. Kita akan coba konfigurasi seperti ini ya. Pertama kita butuh kabel Ethernet. Kabel Ethernet tuh yang kayak gini teman-teman. Aku matikan virtual background dulu. Nah, ini ya kayak gini. Ini tuh namanya kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini kita masukkan ke port Ethernet kita, dan port Ethernet satunya ke port Ethernet teman kita. Nah, oke, untuk teman kita, saya akan meminta bantuan kepada Bintang untuk mengecek konfigurasinya atau menguji konfigurasi